Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk siswa-siswi 11 RPL 1 dan 2 ya di pembelajaran produktif basis data ya. Jadi kan setiap pelajaran produktif itu berbeda-beda ya pembelajarannya, dan untuk kesempatan kali ini untuk 11 RPL 1 dan 2 ketemu dengan Bapak di mata pelajaran basis data. Ini basis data pertemuan keempat SMA Teksa dan ITA Salam. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan belajar lanjutan basis data sebelumnya. Nah, ini tujuan kita memahami bentuk diagram, kemudian memahami keterkaitan antara data dan diagram ERD. Nah, itu tidak usah kalian pikirkan, ini hanya sebagai tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, kemarin Bapak udah jelaskan ke kalian ya, database itu apa? Ya, kita kan belajar yang namanya basis data. Basis data itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya adalah database ya. Jadi kalau Bapak bilang database atau basis data itu sama aja berarti ya. Itu termasuk ke dalam, ini siapa yang baru masuk lagi? Makanya dari tadi Bapak suruh masuk, gak masuk-masuk, ini baru masuk. Nah, database itu apa? Jadi kemarin sudah Bapak jelaskan, yang namanya manusia kita analogikan atau kita logikakan manusia gitu ya. Manusia punya yang namanya otak gitu ya. Jadi segala sesuatu yang disimpan atau diingat oleh seorang manusia itu tersimpan di dalam otaknya ya, termasuk nama seseorang, alamat seseorang, nomor HP seseorang, dan lain sebagainya. Bahkan wajah manusia pun, wajah teman-temannya itu ya, maksudnya itu tersimpan di dalam otak manusia. Nah, di sebuah aplikasi ya, aplikasi juga punya yang namanya seperti otaknya, sebuah ingatan ataupun simpanan dia sebagai ingatan dia. Jadi sebuah aplikasi juga punya ingatannya itu disebut dengan database atau basis data. Logika sederhananya seperti itu. Jadi kalau manusia itu punya otak sebagai tempat penyimpanan atau tempat ingat-ingatnya gitu ya, mengingatnya. Kalau aplikasi punya yang namanya database. Itu sama dengan salah satu fungsi dari otak manusia. Jadi untuk menyimpan kenangan dan data ataupun memori dari sebuah aplikasi. Nah, kemudian di dalam suatu database itu ada yang namanya entitas. Nah, apa itu entitas? Bapak harap kalian sudah pernah merangkum ataupun menonton pembelajaran Bapak di pertemuan yang kemarin, yang sebelumnya, yang sudah Bapak share di Texas Learning ya. Yang ini. Nah, diagram hubungan antar entitas. Nah, di situ sudah dijelaskan di video tersebut tentang apa itu entitas ya. Intinya entitas itu adalah sebuah bagian gitu ya. Jadi misalkan ini contohnya ini nih, database aplikasi sekolah ya. Jadi ada sebuah aplikasi namanya aplikasi sekolah. Nah, dia itu bakal mengingat-ingat data apa aja ya, misalkan di sekolah gitu ada aplikasi sekolah yang harus dia ingat itu apa aja. Nah, ada data jurusan, data nilai, dan data guru. Nah, setiap ini disebut dengan entitas seperti itu. Kalau kalian lupa dengan yang namanya entitas, ini Bapak buka lagi di pertemuan yang sebelumnya. Di pelajaran EBO tadi. Nah, ini di pelajaran sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Nah, ini entitas, individu yang memiliki sesuatu yang nyata eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Jadi kalau misalkan dalam sebuah aplikasi ya, aplikasi itu harus mengingat apa gitu ya, isinya kasarnya seperti itu. Si aplikasi ini contohnya ini database aplikasi sekolah, dia itu harus mengingat apa aja. Nah, apa ajaannya itu disebut dengan entitas. Seperti itu ya. Pengertian secara spesifik atau secara jelasnya itu udah Bapak share kemarin di pelajaran sini ya, di Texas Learning, di bagian ini nih. Diagram hubungan antar entitas. Nah, kemudian di sini contohnya aplikasi sekolah itu punya data siswa. Jadi yang diingat oleh aplikasi sekolah itu adalah data siswa. Kemudian yang diingat oleh data aplikasi sekolah juga adalah data jurusan. Ya, misalkan aplikasi sekolah ini harus mengingat siswa dari mulai siswa RPL sampai TBO sampai TMI dan lain sebagainya. Kemudian dia juga harus mengingat data jurusan. Data jurusannya ya contohnya apakah RPL kah atau TMI kah atau TM ataupun TKR dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi sekolah ini juga harus punya yang namanya ingatan tentang nilai.
Ya ini kita contohkan Texas Learning ya. Di Texas Learning kan ada data siswa. Nah, berarti data siswa itu kan harus selalu diingat oleh si aplikasi ini. Ya, makanya salah satu entitas dari aplikasi sekolah ini adalah siswa. Nah, kemudian kan di Texas Learning juga kan ada data jurusan. Nah, jurusan ini juga termasuk dalam entitas dari aplikasi sekolah. Sama nilai pun di Texas Learning kan ada sekolah dan lain sebagainya. Kemudian ada guru. Nah, di Texas Learning pun ada guru kan, ada data guru dari mulai guru ini namanya siapa, fotonya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu disimpan dalam sebuah yang namanya entitas, itu entitas data guru. Seperti itu. Nah, kemudian ini nanti aplikasi perpustakaan ya, kira-kira kalian perpustakaan itu kira-kira yang perlu diingat itu apa aja. Nah, nanti kalian ini bisa isi ya, diisi di sini. Nah, nanti sebenarnya Bapak di bagian Texas Learning itu sudah share ke kalian ini di sini. Nah, di sini ketika kalian nanti klik di pertemuan keempat ini, kalian klik. Nah, akan mengarah ke lembar kerja. Lembar kerja ini bentuknya Word, jadi harus kalian isi. Jadi silakan kalian download ininya lembar kerjanya, kemudian nanti Bapak buat tempat untuk menampung tugas-tugas kalian. Jadi ini kalian link yang tadi Bapak share di Texas Learning yang namanya ini nih. Pertemuan keempat itu kalian download, kemudian nanti kalian isi. Ya, yang kotak-kotak ini diisi. Ini adalah aplikasi perpustakaan, kemudian ini aplikasi Tokomart. Jadi entitasnya apa aja itu kalian isi. Kalau misalkan ada yang ditambahkan ya silakan tambahkan sendiri. Seperti itu. Ya, jadi diisi. Kemudian di dalam satu entitas, ini contohnya ya, di dalam satu entitas katakanlah di sini aplikasi sekolah. Ada entitas siswa, jurusan, nilai dan data guru. Ya. Nah, di dalam satu entitas ini, jadi ini entitas, siswa itu entitas, jurusan entitas, nilai juga entitas, guru itu entitas. Jadi yang perlu diingat oleh sebuah aplikasi itu dinamakan entitas. Nah, kemudian setiap entitas itu punya yang namanya atribut. Contoh, siswa punya yang namanya nama. Jadi data siswa itu ada nama. Ya gak mungkin kan kalau siswa gak punya nama kan, ada nama. Kemudian ada nomor telepon. Ya, itu pasti diingat-ingat. Nah, kemudian ada umur, ada kelas, ada email dan lain sebagainya. Entah itu anak keberapa, misalkan seperti 17 saudara dan lain sebagainya. Nah, ini nama, telepon, umur, kelas, email itu adalah atribut dari sebuah entitas siswa. Jadi kalau tadi siswa itu entitas, ya, ini siapa lagi yang baru masuk sih? Dari tadi kemana aja? Ya, jadi kalau tadi siswa itu entitas, nama, telepon, umur, kelas, email dan lain sebagainya adalah atribut. Nah, kemudian selanjutnya di sini contoh lagi adalah guru. Guru di sini adalah contohnya nih Bapak masukkan. Misalkan guru itu punya yang namanya nama. Kemudian guru juga punya yang namanya nama mata pelajaran. Misalkan guru pelajarannya apa? Guru ini pelajarannya apa misalnya gitu. Kemudian guru juga punya misalkan alamat. Guru punya yang namanya penghasilan, misalkan gaji gitu ya. Guru juga punya yang namanya contoh apa ya di sini ya? Wali kelas apa gitu ya. Nah, ini nama, pelajaran, alamat, gaji dan wali kelas adalah atribut dari sebuah entitas guru. Ya. Nah, lain halnya ini jurusan juga sama, punya apa. Silakan kalian isi di sini di bagian lembar kerja yang nanti kalian akan download di situ. Di Texas Learning sudah Bapak share. Nah, itu bisa kalian isi di sini. Misalkan aplikasi perpustakaan nih, entitasnya siapa aja, silakan kalian isi. Ya, di situ nanti kalian isi. Kemudian yang kedua, aplikasi Tokomart apa aja entitasnya, silakan kalian isi. Nah, kemudian nanti setiap entitas itu punya yang namanya atribut. Nah, atributnya itu silakan kalian jelaskan di sini di bagian kolom ini ya. Jadi ini di sini entitas siswa, atributnya apa aja silakan diisi.
di bagian kotak ini. Ya, intinya mau di bagian kotak atau di mana, intinya di tengah ini kalian isi nanti di lembar kerjanya. Sudah Bapak share linknya di Texas Learning, tinggal kalian diklik kemudian nanti download. Seperti itu. Ya, itu juga penjelasan dari Bapak. Ini atribut. Nilai juga ada nanti di lembar kerja. Tolong kalian isi nilai itu atributnya apa aja, ya. Atributnya apa aja. Nah, kemudian setelah itu, setelah atribut kita belajar, kita kenal atau pasti ada yang namanya tipe data. Ya, jadi di dalam sebuah database itu ada yang namanya entitas. Si entitas punya yang namanya atribut. Jadi contohnya ini ya. Ini Bapak contohkan. Nah, jadi misalkan ini aplikasi database sekolah, aplikasi sekolah. Database-nya punya entitas yang namanya siswa, jurusan, nilai, dan guru. Salah satu entitasnya adalah siswa. Siswa ini punya atribut. Atributnya apa aja? Nama, telepon, umur, kelas, email, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan dengan atribut. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti silakan kalian isi di sini di bagian lembar kerja. Di situ ada, nah tinggal diisi ya, nanti tinggal kalian download kemudian isi di bagian yang kotak-kotak ini isian dari penjelasan Bapak tadi. Ya, untuk lain-lainnya silakan kalian searching sendiri ataupun menonton rekaman video ini seperti itu. Ya, kemudian setelah kalian nanti bikin entitas, ya ini semua sudah Bapak jelaskan. Kalian pasti harus kenal dengan yang namanya tipe data. Tipe data. Tipe data itu apa? Nih contohnya ya. Ini Bapak tarik ke atas. Atau Bapak jelaskan dulu. Ini tipe data itu ada 4. Jadi di dalam database itu ada 4 tipe datanya. Tipe data ini adalah jenis data dari sebuah atribut. Ya, jadi contohnya kan tadi ini. Contohnya ini. Mana tadi? Nah ini. Nah ini siswa. Siswa ini punya atribut yang namanya nama, punya atribut yang namanya sekolah, punya atribut umur, kelas, dan email. Nah, si nama ini tipenya apa akan dijelaskan di tipe data. Jadi dalam satu database ada yang namanya entitas, si entitas punya atribut. Atribut punya yang namanya tipe data. Gitu ya. Jadi sangat berhubungan ya gitu. Jadi kalian harus ingat-ingat dalam sebuah database penyimpanan punya yang namanya entitas, si entitas punya yang namanya atribut, ya. Si atribut punya jenisnya yaitu disebut dengan tipe data. Lanjut. Nah, jenis-jenis tipe data itu ada 4. Tipe data numerik. Nah, tipe data numerik ini maksudnya adalah untuk tipe data yang bentuknya nomor, numerik, nomor seperti itu ya. Ini contohnya nih. Ya, tipe data numerik. Ada yang namanya TNT, small in, medium in, integer, dan lain sebagainya. Float, double, real, desimal, dan numerik. Siapa sih yang baru masuk lagi? Nah ya, jadi tipe yang pertama adalah numerik, yaitu tipe-tipe data yang biasanya isinya adalah nomor. Contohnya di sini misalkan kalau di bagian atribut sini ada di bagian ini nih, di guru, di gaji nih, gaji kan otomatis atributnya kan isinya pasti datanya adalah angka ya, nggak mungkin gaji itu pakai huruf ya. Kalau awalnya pakai rupiah misalkan dia pakai huruf, tapi kan kalau misalkan gaji aja, gaji itu misalkan 4 juta, 2 juta, 5 juta dan sebagainya, kan itu hanya angka aja. Nah berarti si gaji ini tipe datanya adalah numerik seperti itu, atau biasanya dikenal dengan istilah integer. Kalau yang lain hanya beda ukuran, tapi yang paling sering digunakan di sini adalah integer. Seperti itu ya. Jadi si tadi atribut dari sebuah gaji guru, gaji di entitas guru maksud Bapak itu adalah integer. Contohnya ya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya tipe date dan time. Date dan time itu ya contohnya tanggal lahir, tahun lahir, seperti itu ya. Itu adalah contoh dari tipe data dari date dan time. Jadi date dan time itu adalah tanggal dan waktu. Nah, misalkan di sini ini contohnya date time ya, date, timestamp, time and years.
Nah, itu adalah tipe data untuk yang atributnya adalah datanya adalah sebuah waktu ataupun tanggal lahir. Tapi yang biasa digunakan di sini adalah date. Jadi tadi kalau numerik yang paling sering digunakan adalah integer. Kalau di sini di date and time itu contohnya adalah date. Nah, contohnya di bagian tanggal lahir seperti itu kan, itu bentuknya tanggal ya. Yaitu tipe datanya adalah date seperti itu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya tipe string. Nah, ini paling sering digunakan itu teks ya. Bentuknya adalah huruf dari mulai A sampai Z. Boleh juga pakai angka di tengah-tengahnya. Contohnya nama kalian ya, nama dari setiap siswa itu pasti tipe datanya adalah string. Maksud Bapak teks ya, teks. Nah, misalkan nama di sini kan nggak mungkin nama ada yang pakai huruf. Ya mungkin ada sih namanya misalkan apa ya, Sultan Hamengkubuwono VII misalkan seperti itu. Ya, itu kan pakai antara huruf dan angka, tapi jarang kan orang pakai namanya pakai angka. Nah, ini nama ini pakai yang namanya tipe data teks atau huruf seperti itu ya. Jadi dari mulai A sampai Z. Sama pelajaran juga kan seperti itu. Kemudian wali kelas juga sama, alamat otomatis sama, alamat juga walaupun nanti ada Jalan Manunggal 7 misalkan gitu, Jalan Duren nomor 9. Nah, walaupun seperti itu, jadi tetap tipe datanya adalah huruf ataupun teks seperti itu ya. Nah, di tipe data teks ini yang sering digunakan itu ada dua ya. Yang sering digunakan itu ada dua, yaitu chart dan varchart. Ya, tapi yang paling sering banget digunakan adalah varchart. Jadi tadi Bapak ulangi lagi, kalau di numerik itu bentuknya huruf, itu yang sering digunakan adalah integer. Kalau di date and time bentuknya adalah tanggal dan waktu, itu yang paling sering digunakan adalah date. Kalau di teks ataupun string itu ada dua, yaitu chart dan varchart. Nah, kalau misalkan kalian tadi kemarin mengerjakan tugas PBO ya, tugas PBO itu kan kemarin Bapak ajarkan ke kalian tipe data numerik, tipe data numerik, terus tipe data teks seperti itu string. Nah, kalau di PBO itu namanya string ya, kalau di Java itu namanya string, tapi kalau di basis data itu namanya adalah varchart. Seperti itu. Jadi setiap bahasa pemrograman beda-beda ya. Karena kalau di basis data ini kita pakai bahasa pemrograman yang namanya SQL. Kalau di pelajaran PBO atau pemrograman berorientasi objek itu kita pakai bahasa pemrograman Java. Nah, sama sih intinya, tipe datanya sama. Tipe datanya kalau di basis data kita pakai yang namanya varchart, kalau di PBO kita pakai tipe data yang namanya string. Itu khusus untuk data-data yang isinya adalah huruf. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut lagi, satu lagi tipe data yang jarang digunakan ya, ini untuk database yang gede itu tipe data blob atau biner. Nah, ini adalah biasanya bentuknya gambar. Ya, jadi kalau menyimpan data gambar itu biasanya masuknya ke dalam blob. Nah, ini cukup jadi pengetahuan kalian aja. Nanti ini materi ini beserta nanti video rekaman ini Bapak share, silahkan kalian pelajari. Nah, tipe blob ini juga masuk ke dalam hanya materi saja, jarang digunakan. Yang harus kalian ingat-ingat di pelajaran ini hanya 3 tipe data, yaitu integer untuk angka atau numerik, kemudian yang paling sering digunakan yang kedua yaitu varchart. Jadi hanya 2 tipe data yang paling akan kalian sering gunakan, yaitu integer dan varchart. Integer untuk angka, varchart untuk huruf. Untuk pemula hanya di situ aja. Tipe data yang harus kalian ingat ada 2, yaitu string dan numerik. Kalau numerik itu integer, kalau string atau teks itu adalah varchart. Kalau chart di sini hanya bentuknya simbol ya, jadi hanya satu angka. A saja, B aja, C aja, atau dan sebagainya. Jadi hanya satu simbol, satu karakter lah istilahnya kayak gitu. Kalau varchart ini bisa berkarakter-karakter. Seperti nama kalian kan, misalkan Bapak namanya adalah Kahfi Gunardi, itu ada 12 karakter. Nah, itu menggunakan varchart. Tapi kalau misalkan jenis kelamin kalian, ya, jenis kelamin kalian kan kalau nggak L atau nggak P ya, itu kan cuma satu angka, satu huruf maksud Bapak. Nah, satu huruf itu menggunakan tipe data chart. Jadi Bapak ulang lagi materi kita kali ini itu tentang entitas. Jadi Bapak ulang lagi, database itu layaknya otak di manusia. Ya, kalau di manusia punya otak, kalau di aplikasi punya yang namanya database. Adalah fungsi salah satunya untuk mengingat atau menyimpan data dari sebuah kejadian ataupun sebuah
biodata seperti itu ya. Ini contohnya manusia punya otak, dan kalau aplikasi punya yang namanya database. Kemudian di dalam database itu punya yang namanya entitas. Ya. Jadi di dalam suatu database itu punya yang namanya entitas. Contohnya di sini adalah aplikasi sekolah punya ingatan yang harus dia ingat itu siswa, jurusan, nilai, dan guru. Nah, di dalam satu entitas ini contohnya siswa punya yang namanya atribut. Atributnya adalah contohnya nama, telepon, umur, kelas, email, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setiap atribut ini ada jenisnya. Jenisnya itu disebut dengan tipe data. Tipe data di sini sudah Bapak jelaskan. Tadi ada 4, tapi yang sering digunakan ada 2, itu integer untuk numerik dan string yaitu varchar. Ya. Tugasnya kalian lihat sudah tadi Bapak jelaskan di bagian Texas Learning di sini nih. Di pertemuan keempat, ini kalau ini bentuknya adalah link, jadi kalau kalian klik akan langsung mengarah ke suatu alamat website gitu ya, ataupun suatu link tertentu. Ini kalau kalian klik, nah dia akan mengarah ke lembar kerja. Di sini bentuknya adalah Word. Silakan kalian download. Ya seperti ini ya. Situ ada pertanyaan, silakan kalian lengkapi, diisi aja pakai Word-nya ya. Silakan. Nah, kemudian diisi di sininya ditulis misalkan tadi tambahkan penjelasan entitas berikut ini, aplikasi perpustakaan entitasnya apa aja, Tokomat apa aja. Nah, kemudian atributnya. Nih atribut entitas dari aplikasi sekolah aja nih ya. Atribut siswa, juru, dan jurusan. Nanti di sini kalian isi. Seperti itu. Nah, itu untuk materi kita kali ini. Tugasnya jadi silakan di-download di Texas Learning. Di bagian materi pertemuan keempat itu bisa kalian download. Kemudian setelah kalian download, isi ya pertemuan keempatnya, materi-materinya. Dan sekarang kita langsung ke praktek. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bapak ikut ke praktek? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Han? Ini Muhammad Habibullah bareng sama si Farhan ya? Han. Hei. Hidupin Han. Ininya Han. Mikrofonnya udah dikasih tahu anak RPL 2 Han? Udah Pak. Udah Pak. Nah, ya. Nah, hidup euy. Hidup. Nah, hidup lah anjing. Yes. Goblok, Pak. Hidup. Ada yang mau ditanyakan? Fadil. Enggak ada, Pak. Dimatiin dulu mikrofonnya, dimatiin. Si Fadil dijaga mulutnya ya, Dil. Kak Fadil, Pak. Fadil. Bapak. Ya, matiin Han, matiin mikrofonnya Han. Kenapa sih Fadil, Pak? Dimatiin mikrofonnya Han. Apa sih Fadil? Dari tadi anjing. Enggak jelas banget. Oke. Ya, kita lanjut ke praktek. Silakan kalian dibuka examnya. Ya, jadi kalau yang pertemuan sebelumnya sudah pernah install exam PP, tinggal dibuka aplikasi examnya. Nah, bentuknya orange seperti ini. Ya, jadi Bapak silakan diklik. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau udah pernah kalian buka, tinggal di start bagian Apache dan MySQL. Ya, di bagian Apache dan MySQL ini di start. Ya, setelah ini kalian buka browser apapun, ya, entah itu mau Google Chrome, mau itu Mozilla dan sebagainya, itu bisa kalian bebas mau mengeluarkannya apa aja. Nah, setelah di start ini kalian masukkan di bagian browsernya, di sini yang namanya local host. Nih tulisannya seperti ini. Local host. Kemudian enter, nanti akan keluar seperti ini. Localhost dashboard seperti ini. Kemudian kalian klik ke bagian PHP My Admin di bagian pojok kanan atas.
Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah sebuah aplikasi untuk pengaturan database kalian. Ya, jadi ini di bagian sini itu berbeda-beda tergantung dengan database yang pernah dibuat sebelumnya. Jadi kalau bagian sininya kalian berbeda dengan punya Bapak, ya itu wajar karena Bapak pernah membuat database sebelumnya. Kalau kalian misalkan baru install, ya pasti di sininya masih baru, seperti itu. Ya. Kemudian setelah sampai di sini di lembar kerja, kalau kalian lihat sini, buatlah database berikut menggunakan command SQL. Ya, SQL sendiri adalah singkatan dari sintak. Ini tulisannya seperti ini. Syntax query language. Ya. Nah, ini adalah singkatan dari SQL. Syntax query language. Ya, SQL itu adalah bahasa pemrograman yang biasa digunakan di database. Ya, jadi kalau misalkan kalian di pelajaran PBO atau pemrograman berorientasi objek, itu kalian belajar bahasa pemrograman Java. Kalau di pemrograman dasar di kelas 10 kalian belajar bahasa C++. Nah, kalau sekarang di basis data kalian belajar bahasa pemrograman yang namanya SQL. Syntax query language. Ya. Ini juga di lembar kerja pertemuan 4 itu kalian harus mengisi ya di sini. Jadi buatlah database berikut menggunakan command syntax query language. Nah, di sini Bapak akan contohkan. Silakan kalian lanjutkan ya. Nanti di sini Bapak akan contohkan untuk pembuatan database perpustakaan. Ya, jadi untuk database sekolah dan database Tokomart, nah ini kalian lanjutkan masing-masing di laptop ataupun komputernya masing-masing. Jadi setelah kalian buka si examnya ini, kemudian tadi buka juga bagian localhost-nya yang ini. Nah, di bagian exam ini ada yang namanya di sini pojok kanan itu ada yang namanya shell. Ya, shell ini. Kalau diklik itu bentuknya hitam ya seperti ini. Hitam seperti command prompt. Nah, itu kalian masukkan dulu sintak SQL yang pertama yaitu ini. Nah, MySQL spasi strip U spasi root spasi strip P. Ya, ini kalian masukkan ke dalam command prompt tersebut. Fungsinya adalah biar kalian masuk ke bagian sintak MySQL-nya. MySQL root ini username dari SQL-nya min P. P ini untuk masukkan password. Tapi untuk pertama kali biasanya passwordnya kosongkan, jadi kalian nggak usah ketik passwordnya, langsung enter 2 kali aja. Nah, kalian akan masuk ke sini. Kemudian yang selanjutnya ini ada 3 sintak ataupun jadi di dalam pelajaran basis data ini sintaknya tidak sebanyak yang di PBO ya. Kalau di basis data ini sintaknya hanya sebaris-baris. Cuman walaupun hanya sebaris, kalian harus paham baris ini itu untuk apa, baris ini untuk apa, baris itu untuk apa. Jadi kalau misalkan PBO kan kemarin sintaknya cukup banyak ya. Itu kalian kemarin bikin hello world aja udah berapa baris ya. Nah, kalau di basis data ini hanya sebaris-baris, cuman fungsinya beda-beda. Setiap barisnya itu beda-beda. Nah, contohnya di sini adalah create database name. Nah, ini adalah untuk membuat database baru. Drop database name ini untuk menghapus database baru. Use database name adalah untuk menggunakan database yang telah kalian gunakan sebelumnya. Nah, ini nanti Bapak share. Silakan kalian mau catat, mau screenshot silakan. Nanti di UTS ataupun UAS ini pasti akan keluar pertanyaan seperti ini. Jadi create database ini fungsinya untuk apa, drop itu untuk apa, use itu untuk apa. Seperti itu ya. Sekarang kan di sini di lembar kerjanya kalian Bapak harapkan untuk bisa membuat database ya, menggunakan sintak query language atau SQL. Database perpustakaan. Ya, contohnya kita sudah masuk ke bagian MySQL-nya tadi pakai MySQL strip U root strip P. Kemudian setelah ini kalian bisa melihat database yang sudah ada sebelumnya. Caranya adalah pakai yang namanya show database.
ya, databases titik koma. Nah, ini adalah sintak ataupun ketikan gitulah ya, istilahnya ketikan untuk menampilkan semua database yang ada di MySQL kalian. Contohnya ini tuh, database DB sekolah. Nah, ini pasti sama dengan yang ada di sini. Nih. Nah, itu kan database sekolah tuh. Information schema, MySQL, performance schema, PHP admin, sekolahku, tes. Nah, ini sama. Jadi, untuk kali ini Bapak ajarkan kalian untuk bisa memasukkan ataupun membuat database di command prompt terlebih dahulu. Biar kalian terbiasa ataupun mengerti dari setiap sintak MySQL. Nah, ini sama ya database-nya dengan yang ada di MySQL. Kemudian untuk membuat database baru, formatnya itu seperti ini. Ya. Create database name. Name-nya itu maksudnya adalah namanya, nama si database-nya. Jadi contohnya di sini Bapak contohkan create database. Namanya bebas, misalkan Bapak contohkan adalah database DB, database itu ya, DB tadi apa namanya? Perpustakaan. Misalkan DB itu maksudnya database perpustakaan, titik koma. Enter. Nah, query oke. Ya, berarti kalau udah kayak gini query oke-nya berarti satu database sudah kalian buat. Pengen tahu database-nya udah jadi apa belum? Kalian tinggal di sini. Ini kan seperti ini, tinggal kalian refresh atau reload. Nah, akan muncul database yang baru. DB perpustakaan. Ataupun kalian bisa show database-nya di command prompt-nya. Show databases. Nah, kan jadi itu ya. Nah, kemudian, lain-lainnya, ini contohnya yang lain. Yang ini kan Bapak contohkan perpustakaan. Nah, ini bila mana udah jadi kayak gini, ini kalian screenshot. Ya. Screenshotnya terserah mau pakai apa aja. Kalau Bapak pakai yang namanya snipping, ataupun mau foto langsung pakai foto, kemudian fotonya nanti dimasukkan ke Word sini, tidak apa-apa. Ini pakai Bapak yang namanya aplikasi snipping. Jadi bagian sini klik aja snip gitu ya, cari di komputernya, di semua komputer kayaknya ada namanya snipping tool. Nah, ini kalian screenshot, klik yang new, kemudian nanti si kursornya berubah jadi plus gini, ini kalian screenshot. Kemudian edit, copy, kalian masukkan ke bagian sini. Tuh. Ya. Nah, untuk lain-lainnya, nah ini kan database perpustakaan sudah Bapak buat. Untuk database lainnya, ini contohnya database sekolah, database Tokomart, silakan kalian buat sendiri di laptop atau komputernya masing-masing. Nanti cara mengumpulkannya seperti itu. Jadi di screenshot dimasukkan ke dalam Word sini. Sekalian kalian belajar gimana caranya menggunakan aplikasi Microsoft Word seperti itu. Ya, jadi itu tugasnya. Kalian isi yang sebelah sini nih, entitas dari aplikasi apa aja. Kemudian bagian sini kalian mengisi atribut apa aja di sini. Kemudian yang terakhir, buatlah database menggunakan sintak query language. Nanti kalau misalkan udah oke, query oke kayak gini, berarti database kalian sudah jadi. Nah, kemudian Bapak juga memberikan materi kedua ke kalian, yaitu untuk menghapus database yang sudah ada. Ini misalnya di sini Bapak mau menghapus tadi database perpustakaan tadi, pakai yang namanya drop database name. Jadi ini adalah fungsinya. Kalau tadi create itu untuk membuat database, drop database adalah untuk menghapus. Contohnya seperti ini. Ini kan ada nih DB perpustakaan. Nah, kalau kita drop database DB, namanya harus sama dengan yang ada di sini. Perpustakaan titik koma enter. Nah, query oke, 0. Nah, kalau kayak gini ya. Kalau show lagi. Nah, lihat ya. Ketika query oke, maka
perpustakaan yang tadi kalian buat nih, ini kan yang di atas nih dari perpustakaan ada. Terus Bapak hapus di sini pakai drop database. Maka hasilnya juga databasenya akan hilang. Seperti itu. Nah, satu lagi nanti di pertemuan selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang yang namanya use database name ini. Jadi ya, materi kita seperti itu. Jadi silakan kalian download di bagian Texas Learning yang tentang ini nih. Pertemuan keempat ini kalian download, kemudian nanti Word-nya kalian isi. Nah, nanti di bagian bawah sini nanti akan Bapak masukkan lagi untuk pengumpulan tugasnya. Jadi tugas yang Word-nya itu nanti dikumpulkan di bagian bawah sini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau tanyakan? Materi kita sampai di situ, jadi tugasnya sudah jelas, silakan kalian download kemudian kerjakan. Materinya sudah Bapak tadi sampaikan. Sebelum absen ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Silakan nanti kalau yang mau melihat rekamannya Bapak share nanti juga di bagian Texas Learning ataupun nanti Bapak share di KM-nya. Tapi kayaknya Bapak share di Texas Learning biar kalian bisa nonton kemudian langsung mengumpulkan tugasnya di situ. Jadi di-download pertemuan keempatnya, kemudian nanti juga ada tugas pertemuan keempatnya, yaitu adalah tempat untuk mengumpulkan tugasnya. Bapak akhiri pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan cari sendiri di internet kalau ada yang kurang dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.